"Kamu udah keluar belum sayang?" Nanya gitu ke perempuan. "Keluar kemana yang? Keluar shopping," gitu ya. Jawabannya apakah kalau misalnya berhubungan seks perempuan itu akan basah gitu? Ini iya dan tidak. Nah lo bingung kan? Jadi iya, karena secara teknis kalau mendapatkan rangsangan di tempat yang sesuai, misalnya kena G-spotnya gitu ya, atau misalnya dia merasakan kenikmatan gitu ya karena jepitan dari vaginanya atau vagina spasmnya gitu ya, itu membuat dia bisa merasakan kenikmatan. Tapi ini adalah teknis ya, kenikmatan teknis ini atau bisa jadi juga sebenarnya belum tentu nikmat, tapi karena secara teknis tepat sasaran itu bisa mengeluarkan lubrikasi. Ya, lubrikasinya itu sebenarnya yang membuat perempuan kenapa dibilang basah. Tapi kalau kita mau bicara tentang pleasure, kenikmatan, apalagi kita berbicara tentang satisfaction atau kepuasan, ada banyak hal, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi apakah lubrikasi, ya tanda basahnya vagina adalah tanda si perempuan itu menikmati? Tidak, itu adalah tanda si perempuan itu terangsang. Terangsang tidak semerta-merta membuat perempuan sudah pasti bisa menikmati. Salah satu tanda iya, satu-satunya tanda bukan. Ya, jadi ketika seorang perempuan itu mengalami orgasme gitu ya, sebenarnya tanda yang paling khas adalah vagina spasmnya, remasan pada vaginanya. Nah, si perempuannya itu sendiri lebih bisa merasakan kedutannya. Nah, kalau laki-laki itu akan bisa merasakan dari remasannya gitu. Ada remasan yang kuat, ada yang tidak, tergantung si perempuannya ini rajin Kegel exercise atau enggak gitu. Dan itu juga tergantung pada kolagen yang ada di dinding vagina dari si perempuan itu sendiri. That's good. Sebenarnya yang namanya squirting itu tanda kutip ya adalah ejakulasi perempuan. Karena kan masih sering banget terjadi kesalahan yang sangat umum. "Kamu udah keluar belum sayang?" Nanya gitu ke perempuan. "Keluar kemana yang? Keluar shopping," gitu ya. Perempuan itu ditanyanya "Kamu udah dapet belum?" Bukan udah keluar. Karena yang ejakulasi itu cuma laki-laki. Yang keluar ya, ketika mendapatkan kepuasan, salah satu tandanya buat laki-laki itu kan ejakulasi, keluar gitu ya, spermanya, air maninya. Tapi kalau perempuan itu sebenarnya dia mendapatkan orgasme. "Kamu udah dapat belum yang?" Karena yang dia dapatkan itu adalah vagina spasmnya. Memang perempuan bisa ejakulasi, tapi bukan itu. Jadi dia sudah merasakan vagina spasmnya dulu sebagai tanda orgasme, baru dia mengeluarkan cairan atau lubrikasi yang sebanyak squirting. Squirting itu kenapa disebut sebagai female ejaculation atau ejakulasi pada perempuan? Karena squirting itu biasanya si vaginanya itu seperti mau dibilang meludah kayaknya kurang ya, mengeluarkan cairan segelas jamu atau misalnya sloki tequila gitu ya. Jadi dia benar-benar segelas jamu sih kurang lebih gitu ya, segitu banyaknya dia mengeluarkan. Tapi kadang-kadang juga sering terjadi ketika rangsangannya itu begitu dahsyat. Ya misalnya rangsangannya itu ada di G-spotnya, ada di klitorisnya juga, dan mungkin juga ada multiple rangsang gitu, ada beberapa rangsangan termasuk di payudaranya misalnya, di puting susunya, sehingga si perempuan ini merasakan sensasi-sensasi yang segitunya sampai menyentuh ke saluran kencingnya atau urinnya. Nah itu juga seringkali ketika dia squirting ya, mengeluarkan lebih banyak cairan dari biasanya, dia juga urinnya kadang-kadang keluar cuma tidak bau pesing gitu ya, seperti kencing gitu. Cuma banyak perempuan yang ngerasa aduh risih, ngapain sih pakai kencing di tempat tidur gitu dan sebagainya. Padahal sih sebenarnya dia sedang mengalami squirting gitu. Biasanya itu juga keluar berbarengan dengan si orgasmenya. Ini juga adalah kesalahan yang sangat umum gitu ya. Saya sebagai seksolog tidak bisa mengatakan bahwa level orgasme yang paling tinggi udah pasti squirting. Kenapa? Nanti ini dijadikan target kejar tayang oleh para lelaki ataupun perempuan. Jadi gini, squirting itu adalah salah satu pengalaman random
dalam silaturahmi kelamin. Ya. Jadi dalam berhubungan seksual, squirting itu adalah salah satu kejadian yang relatif nggak bisa selalu diharapkan untuk terjadi. Ya, relatif random gitu. Kenapa saya harus bilang relatif random? Supaya Anda jangan punya target bahwa ketika berhubungan seksual belum squirting berarti belum afdol, belum oke, belum nikmat, belum sampai puncak gitu ya. Puncak adalah orgasme itu sendiri gitu, itu terjadi ketika Anda mengalami vaginespasm with or without squirting. Kita jadi tidak mesra, tidak sayang kalau nggak squirting, kan nggak begitu. Jadi bisa mengalami squirting sangat random biasanya kalau si perempuannya juga relatif sangat nyaman, dia lagi juga merasa oke sama tubuhnya dan seksualitasnya, si laki-lakinya juga cukup peka dengan kebutuhan si perempuannya, itu kadang-kadang bisa terjadi. Tapi dengan syarat-syarat ini pun belum tentu bisa memastikan akan selalu squirting dan nggak apa-apa. Ada banyak perempuan, juga relatif banyak perempuan bisa merasakan squirting pada saat dia justru lagi sama sex toys-nya. Karena sex toys-nya misalnya merangsang G-spot dan klitoris pada waktu yang bersamaan. Nggak apa-apa juga. Tapi sekali lagi, kalau Anda bisa mengalami squirting itu oke, tapi tidak mengalami squirting bukan berarti Anda tidak normal, dan tidak mengalami squirting bukan berarti juga Anda belum mencapai kepuasan yang paling tinggi. Karena kepuasan yang paling tinggi atau yang namanya satisfaction di dalam hubungan seksual itu adalah Anda merasakan dicintai, mencintai, Anda merasa puas ya, dan bisa memuaskan secara timbal balik. Saatnya mengkudu, mendingan kuis dulu. Apakah benar kalau squirting itu adalah tingkat kepuasan orgasme yang paling tinggi untuk seorang perempuan? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Sertakan juga akun Instagram atau email kamu sehingga kalau kamu menang mudah dihubungi. Apa sih yang bisa dilakukan oleh pria sebagai pasangannya untuk memuaskan si perempuan? Perempuan itu yang pertama kali harus diambil adalah hatinya dulu gitu ya, hatinya gitu. Jadi ketika dia hatinya benar-benar terfokus, dia menginginkan ini, tidak ada rasa keterpaksaan, dia bisa benar-benar menjadi fully dirinya sendiri gitu ya. Dia tidak merasa kayak dijudge, dihakimi, dia itu akan lebih ekspresif dan bisa akan lebih puas gitu. Karena perempuan hidup di dunia patriarki ini gitu sangat banyak judgement kan, misalnya isu ikan asin lah, apalah gitu. Jadi gimana caranya mau memuaskan perempuan? Bikin dia nyaman tentang dirinya, tubuhnya, dan seksualitasnya. Kalau Anda berharap perempuan itu akan puas ketika Anda ngomentarin, perut kamu gendut banget sih yang, lemak kamu kok kayak bersayap, kamu kok sibuk banget sih, kamu gak bisa banget yang ngurusin aku sama ngurusin anak-anak, kamu gak bisa gini-gini ya. Judgment seperti ini akan membuat perempuan susah sekali terkoneksi dengan tubuh dan seksualitasnya. Boro-boro mikirin orgasme. Apalagi, ini ada hack ya, nih ada tips nih buat para laki-laki. Perempuan itu, kalau laki-laki itu kan kalau udah lagi fokus sama satu gitu ya, makanya ketika lagi abis ngurusin kerja, pulang ke rumah, dia tuh mesti kayak mobil manual ganti gigi dulu gitu. Mesti main game dulu, istirahat dulu, baru bisa. Perempuan, ya otak logikanya dan otak emosinya itu bisa gampang nge-switch kayak mobil yang Tetronic atau otomatis gitu ya. Dia bisa langsung mikir, tapi bahayanya otak perempuan itu pop up terus loh. Banyak sekali yang dipikirkan, dia bisa mikirin anak, mikirin kerjaan, mikirin apapun pada waktu yang bersamaan. Ini membuat perempuan susah untuk mindful. Jadi kalau kamu tidak pernah flirting sama perempuan pasanganmu, ya mau pulang kerja, bikin dong kondisinya supaya dia juga benar-benar siap dan ada konteks gitu untuk bercinta sama kamu. Kayak misalnya bilang, yang aku paling suka deh kalau kamu lagi pakai baju yang putih transparan, atau kalau kamu pakai daster yang ini, kayak itu kamu seksi, atau pulang kamu cuma pakai handuk putih aja gitu misalnya. Hal-hal ini akan membantu si perempuan lebih mindful dan terfokus kepada seksualitasnya. Jadi penelitian saya waktu saya S2 ya, saya melakukan penelitian tesis S2 saya karena saya pengen tahu tuh apa yang dipikirin laki-laki sih sebelum berhubungan seks, apa yang dipikirin perempuan. Laki-laki sampai detik ini masih sering mikirin, saya mau gaya apa ya, saya mau show off gimana. Atau kalau dia lagi mumet nih otaknya, pulang cuma pengen hubungan seks doang. Salah nggak sih? Ya nggak salah. Laki-laki kalau stres pasti mikirannya langsung seks.
wah gue mesti hubungan seks nih, gue mesti ngelampiasin nih kayak gini-gini. Tapi ya, kalau berdasarkan hal ini kamu terus melakukan itu, perempuan itu akan jadi merasa jadi barang yang cuma dipakai aja. Ya, ketika kamu jadiin pelampiasan ketika stres. Apa yang bisa membuat perempuan bahagia? Sebenarnya dalam penelitian saya itu juga, dan dikonfirmasi oleh penelitiannya Esther Perel, ya, bahwa perempuan ketika dia mau berhubungan seks yang dia pikirin adalah, aku nih seksi nggak ya? Dia tuh nyaman nggak ya sama menurut aku, dia tuh, aku nih kegendutan, kekurusan, aku nih oke nggak ya? Ada banyak judgement yang sudah ada di otak perempuan sendiri. Jadi kalau ingin memuaskan, membuat perempuan kamu benar-benar terfokus dan timbal balik untuk bercinta dengan kamu, untuk berhubungan seksual dengan kamu, ya, pastikan bahwa dia itu merasa nyaman dengan tubuhnya, dengan ketelanjangannya, dengan seksualitasnya ketika bersama dengan kamu. Puji bagian tubuhnya yang menurut kamu seksi. Ya, sentuh bagian tubuhnya, ya, kalau perlu cium bagian tubuhnya yang dia rasa nggak nyaman. Aduh, aku rasa gendut banget nih ya. Aduh, aku nggak pede nih, kulit aku begini, rambut aku gini, ini aku gini. Cium bagian itu. Artinya, kamu menerima dia sepenuhnya. Judgment ini akan membuat perempuan bisa terfokus terhadap seksualitas. Sehingga kebiasaan baik kamu para lelaki, ya, membuat si perempuannya itu nyaman dengan tubuh dan seksualitasnya. Kapanpun kalian menginginkan seks, si perempuannya juga akan mudah untuk turn on atau terangsang. Susah-susah gampang ya. Tapi artinya, kalau kamu benar-benar ingin memuaskan si perempuan pasanganmu, perhatikan dia juga. Bukan hanya setelah di atas ranjang, tapi juga jauh sebelum dia ada di ranjang. Yang namanya pemanasan, jangan nunggu udah ada di ranjang. Pemanasan ngebahas hal-hal seks, flirting, kasih tahu dia apa yang menurut kamu itu seksi tentang dia. Itu adalah bentuk pemanasan yang akan membantu perempuan. Kapanpun kalian menginginkan seks, hampir pasti akan terjadi.